Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali membuat video hari ini dan saya khusus ingin membahas soal TWK yang berlangsung di lembaga KPK. Saya geli sendiri, pengen ketawa melihat respon banyak orang tentang pelaksanaan TWK pada pegawai KPK. Padahal itu hal yang lumrah dan berlaku umum di semua lembaga-lembaga negara. Saya jadi ingat ketika saya menjadi dosen muda di Universitas Gadjah Mada tahun 89 kira-kira. Saya sudah menjadi dosen pada waktu itu. Saya dan rekan-rekan segenerasi saya dipanggil Dekan Fakultas Teknik pada kala itu, yaitu Profesor Bomo Wikantioso, diberi masukan, nasihat. Yang salah satunya beliau mengatakan sebagai berikut: kalian datang ke UGM menjadi dosen UGM bukan karena kami undang, tapi kalian melamar. Kalimat beliau ini sangat benar dan menjadi pegangan buat saya, buat perjalanan saya selama menjadi dosen UGM hingga hari ini. Saya maknai kalimat beliau bahwa saya tidak boleh sesekali memanfaatkan UGM untuk kepentingan pribadi, mencari popularitas pribadi. Ini pesan yang beliau sampaikan ke kita semua pada waktu itu. Sekali lagi saya katakan, almarhum Profesor Bomo benar. Korelasi dengan nasihat beliau pada kejadian yang di KPK ini adalah bahwa membangun suatu komitmen, integritas pada suatu lembaga adalah hal yang sangat penting. Dan itu saya lihat tidak ada pada pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Argumen saya apa? Argumen saya adalah sebagai berikut. Sudah saya rangkum. KPK lembaga khusus, calon pegawai KPK harus juga diuji atau tes dengan soal-soal ujian yang khusus. Ini lumrah. Ujian TWK untuk pegawai KPK tentu saja tidak sama dengan ujian TWK yang berlaku di tempat lain yang tidak menuntut kemampuan dan keterampilan khusus seperti KPK. KPK adalah lembaga negara yang sangat strategis. Tentunya persyaratan khusus menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Ya, sekali lagi, legitimasi dari ujian TWK adalah karena KPK adalah lembaga strategis negara. Yang kedua, saya cermati materi ujian atau tes sifatnya rahasia. Tetapi calon pegawai KPK membocorkan kepada publik soal tes tersebut. Ini perbuatan yang tidak pantas. Ini perbuatan yang amoral menurut saya, karena dia tidak bisa menjaga kerahasiaan lembaga. Dan menurut saya dalam konteks yang sangat sederhana ini, saya menilai mereka tidak pantas menjadi pegawai KPK. Karena KPK itu menyimpan rahasia negara. Dengan perilaku seperti itu, bukan KPK tempat mereka untuk berkarir. Mungkin saya terlalu dini mengambil kesimpulan, tapi argumen saya sangat rasional. Mereka tidak pantas bekerja di KPK. Yang ketiga, calon pegawai KPK yang tidak lulus ujian atau tes justru menyalahkan soal ujian atau tesnya, bukan mawas diri, introspeksi diri, mengapa mereka tidak lulus. Di mata saya sangat menggelikan dan aneh.
Bagaimana kalau itu terjadi pada mahasiswa saya kasih soal ujian, kemudian dia tidak lulus, kemudian dia mengumpat-umpat saya, mengatakan Pak Bagas soalnya terlalu sulit, Pak Bagas soalnya tidak sama dengan selama ini diajarkan di kelas, Pak Bagas ini perilaku apa ini? Mestinya mawas diri, oke saya kurang, saya harus effort lebih banyak, dan seterusnya. Bukan malah menyalahkan soalnya dan menyalahkan lembaga yang menguji bahwa soal-soal semacam ini adalah suatu cara untuk menyingkirkan mereka. Ini perilaku yang sangat biadab menurut saya dan tidak pantas ditiru. Saya sependapat dengan Presiden Jokowi untuk diadakan sekolah kedinasan untuk membina mereka, kalau masih bisa dibina, membina mereka untuk kembali menjaga komitmennya terhadap lembaga KPK dan membangun integritas moral mereka untuk tetap lurus pada visi dan misi KPK. Saya sungguh kecewa dengan perilaku dari pegawai-pegawai KPK yang tidak lolos ujian. Mereka mencoba melawan dengan melakukan manuver-manuver yang tidak elok, tidak pantas, dan tidak bermoral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.